Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, kita lanjutkan materi kita bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang paragraf apa kemarin, definisi ya. Sekarang ya, kemarin sudah komparasi, sudah deskriptif, sudah, sekarang adalah definisi. Saya izin untuk share screen. Ini paragraf definisi ini singkat saja. Sebentar saja ini. Semoga paham semua ini. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf definisi? Ya, kalau kita lihat dalam rujukan-rujukan buku bahasa Indonesia ataupun tentang pengembangan paragraf, itu disebutkan bahwa paragraf definisi itu paragraf yang disusun dengan menyajikan suatu gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas atau penerang gitu ya, berupa isinya adalah sebuah definisi atau pengertian atau batas pengertian itu, baik itu secara bahasa atau bahasa ilmiahnya itu adalah etimologi ya. Etimologi itu sama dengan secara bahasa. Kalau bahasa Arabnya apa? Logotan gitu ya. Ataupun istilahan gitu, atau terminologi. Terminologi yang didapat dari pendapat-pendapat para tokoh, pendapat para kalau di disiplin ilmu kita mungkin pendapat dari para filsuf muslim gitu, ataupun para sufi, ataupun mutakalim, atau pemikir yang lainnya, pemikir muslim. Nah, itu pengertiannya. Jadi paragraf yang menjelaskan tentang definisi gitu ya. Kadang kan kalau dalam makalah itu kan sering ya diawali dengan bagaimana sih definisinya gitu ya. Bagaimana pengertiannya. Nah, itu yang dimaksud paragrafnya seperti itu nanti. Jadi menjelaskan awalnya yaitu paragraf definisi itu secara bahasa dulu. Nah, secara bahasa itu diambil dari mana saja? Diambil dari kamus-kamus. Kamus ilmiah, ya sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau filsafat itu bisa diambil dari kamus filsafat yang punya Loren Bagus itu. Kemudian ada KBBI mungkin, bisa juga. Jadi definisi, ingin mendefinisikan sesuatu dari segi bahasanya, itu harus diambil dari bahasa. Dipecah dulu. Contoh, kita ingin mendefinisikan makna sa'adah. Sa'adah itu asal katanya dari kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu bahasa Arabnya adalah sa'adah gitu ya. Dari dari kata apa? Ya, dipecah dari kata apa. Kemudian dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa ini intinya bahwa kita harus mengambil dari beberapa kamus-kamus yang terpercaya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu dari KBBI gitu ya. KBBI ataupun Webster ataupun kamus-kamus yang lainnya, kamus ilmiah gitu. Istilah itu dari beberapa pendapat para tokoh, pastinya yang kredibel ya, yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau membahas politik ya
harusnya yang kita ambil itu dari para pendapat tokoh-tokoh yang dari politik gitu ya. Nah, itu sedikit pengertiannya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian kesalahan dalam menulis paragraf ini salah ya, bukan deskripsi, definisi maksudnya. Definisi itu hampir sama dengan sebelum-sebelumnya di situ. Yang penting paragraf yang sehat itu yang memenuhi syarat 3 gitu ya dalam satu paragraf. Pertama adalah di situ ada topik sentence ataupun ide utama, kemudian ide pendukungnya ada, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tidak ada salah satu dari itu, maka itu disebut masuk dalam kategori kesalahan yang ada dalam paragraf definisi. Nah, kesalahan yang lain ingin mendefinisikan sesuatu tapi tidak berbentuk definisi, atau kalimat utamanya, ide utamanya, topik sentence-nya itu tidak berbicara tentang definisi gitu ya, pengertian, tapi lebih ke deskripsi. Nah, itu juga masuk dalam kesalahan, lingkaran kesalahan dalam menulis paragraf definisi. Ataupun kita menulis kalimat utamanya sudah benar, ingin mendefinisikan sesuatu, namun ide pokoknya, ide pendukungnya atau pendapat-pendapat para tokohnya itu ternyata tidak relevan. Maksudnya adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, kita ingin membahas, ingin mengerti, mendefinisikan arti liberalisme, gitu ya. Tapi ternyata dia tidak mendefinisikan liberalisme, justru yang malah yang lain, pluralisme dan lain sebagainya. Itu termasuk juga salah. Nah, jadi harus runut gitu ya antara topik sentence bagaimana atau ide pokok, kemudian ada ide pendukungnya ya, yang kemudian itu ada ada kesimpulannya dalam satu paragraf. Baik. Kemudian ini saya contohkan, ingin mendefinisikan makna guru ya, makna guru. Yang saya bold merah ini, yang kalimat pertama itu namanya adalah kalimat gagasan utama gitu ya, ataupun topik sentence, ide utamanya. Sukses dan gagalnya suatu pendidikan itu ditentukan oleh seorang guru. Artinya bahwa dalam sebuah pendidikan itu, sukses atau gagalnya dalam sebuah lembaga pendidikan itu ditentukan oleh gurunya, ya, SDM-nya, gurunya. Artinya kita akan mendefinisikan arti dari guru itu, gitu ya. Kalimat selanjutnya dalam Kamus Besar KBBI, ya ini diambil dari KBBI karena bahasa dulu ya. Kalau kita ingin mendefinisikan guru, maka kita ambil dari segi bahasa dulu. Kalau dari Kamus KBBI, dari KBBI, guru itu artinya adalah orang yang pekerjaannya, ya, mata pencahariannya ataupun profesinya itu adalah mengajar dan mendidik. Nah, itu yang didefinisikan secara bahasa dari KBBI. Mungkin ada di kamus yang lain, Webster mungkin menjelaskan apa begitu, ataupun yang lainnya. Ini saya contohkan cuma satu ya, bahasa. Jadi secara bahasa sudah, kemudian istilahnya apa? Istilah ini menurut husnul khotimah. Nah, ini mungkin pakar pendapat tokoh ya, husnul khotimah mengatakan bahwa guru itu adalah orang yang memfasilitasi ya proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada seorang siswa gitu ya. Artinya bahwa guru itu orang yang memfasilitasi sesuatu ya, atau memberikan ilmu ya, memberikan ilmu kepada siswanya, itu guru. Kemudian sedangkan Dri Atmaka ya itu mengatakan bahwa guru itu adalah orang dewasa yang bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didiknya dalam pengembangan baik itu sifatnya jasmani maupun rohani gitu ya. Itu guru menurut Dri Atmaka. Kemudian sedangkan Ahmadi itu juga punya
pengertian, kemudian ada lagi Mulyana dan lain sebagainya sampai pada mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini namanya adalah ide pendukung, ya, artinya bahwa ingin mendefinisikan seorang guru itu apa, gitu ya. Jadi dari beberapa definisi-definisi yang sudah tadi disebutkan itu. Kemudian yang saya buat merah di kalimat terakhir ini syarat ketiga, yaitu adalah kesimpulannya. Oleh karena itu, jadi menyimpulkan apa yang sudah ada di atas tadi, dari ide pokok tadi. Oleh karena itu, guru adalah seorang profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi itu ya, kemudian memberikan tindak lanjut ya kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, intinya itu. Ini kesimpulannya. Kesimpulan ini bisa diambil dari beberapa tokoh-tokoh tadi. Kita bisa menyimpulkan. Artinya bahwa kesimpulan ini memang murni dari penulis sendiri. Ya. Ya, jadi harus sesuai dengan apa topik senternya. Harus sesuai dengan topik senternya. Topik senternya mana? Topik senternya ini. Nah, ini. Ini ya, ini topik center namanya. Kalau ini ya, ini namanya apa? Kesimpulan. Jadi antara ini dengan ini harus selaras. Dia ingin mendefinisikan tadi ya, seorang guru ini ya, artinya bahwa kesimpulannya apa sih guru gitu ya. Berarti kesimpulannya ada di sini. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya saya lanjutkan. Ini makna liberal ya, makna liberal, makna liberalisme. Makna liberalisme ini makna liberalisme. Saya ingin mendefinisikan arti dari liberalisme. Seperti tadi di kalimat pertama ini, nah, yang saya bold merah, pengaruh liberalisme terhadap kehidupan masyarakat itu sangatlah berbahaya. Artinya bahwa liberalisme itu bahaya. Kenapa sih bahaya? Artinya apa sih liberalisme gitu ya? Atau bisa jadi gini, aliran atau sebuah paham yang sangat berbahaya di era posmo sekarang ini adalah liberalisme, gitu ya. Artinya kita ingin mendefinisikan sebuah arti dari liberalisme. Liberalisme ya ini sudah masuk ke ide pendukungnya. Ide pendukungnya apa? Pertama bahwa liberalisme sendiri itu berasal dari bahasa Latin. Artinya apa? Dari kata liber. Liber itu artinya apa? Bebas, gitu ya. Liberty, gitu ya. Terbebas dari segala sesuatu yang mengikat. Itu artinya secara bahasa itu. Liber itu bebas, isme itu paham, gitu ya, aliran. Jadi aliran yang sebuah paham yang mengatakan bahwa hidup ini sebebas-bebasnya. Itulah artinya kalau secara bahasa. Kemudian liberalisme sendiri adalah sebuah ideologi ya. Ini sebuah ideologi paham yang mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan adalah nilai yang paling utama bagi manusia. Artinya bahwa ini kebebasan dan persamaan ini tongkat ya ataupun ciri utama dari makna liberalisme ini, gitu ya. Makna bebas sendiri kemudian berkembang di kalangan barat ya sebagai kebebasan dalam sebuah berpikir. Sehingga makna liberalisme secara politik dapat diartikan bahwa hak individu dan persamaan adalah pusat politik itu sendiri sebagai ekspresi bebas dari ikatan suatu agama. Bahkan dalam ranah sosial, liberalisme diartikan sebagai etika sosial yang memperjuangkan sebuah kebebasan dan sebuah persamaan secara umumnya. Gitu. Nah, ini sudah selesai ide pokoknya, ide pendukungnya. Ini kalau biasanya footnote-nya ini diambil dari beberapa tokoh-tokoh gitu ya. Gitu.
Kemudian yang kalimat terakhir ini yang saya bold merah, maka dari definisi di atas, maksudnya di atas itu definisi ini, yang keseluruhan ini, bahwa liberalisme itu mengarahkan kepada masyarakat yang sekuler, artinya memisahkan antara agama dengan kehidupan, dengan politik dan lain sebagainya, yang selalu mengedepankan terhadap kebebasan berpikir seseorang, dan hak persamaan sesuai dengan hak asasi manusia. Ini yang dijunjung oleh orang-orang liberal. Ya, maksudnya ini orang ini selalu pengen bebas, walaupun sebenarnya maunya dia tidak sebebas-bebasnya gitu. Artinya bahwa ya kita harus bebas, apapun itu hak asasi. Karena apa namanya syarat utamanya dari situ adalah hak asasi itu. Dia mengatasnamakan hak asasi manusia. Nah, ini sedikit contoh, dua contoh dari yang saya paparkan mengenai bagaimana bagaimana itu paragraf definisi gitu ya. Paragraf definisi. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan. Ya, kalau ada sanggahan ataupun pertanyaan apa yang belum dipahami dengan apa yang saya sampaikan itu, silahkan untuk ditanyakan. Syukron katsiran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.